Bopeng nggak mau ngaku ya, yang dipintain 200 M itu tetangga gue. Itu fakta, Bopeng, fakta. Udah ya Markus, lu nanti kalau dibongkar sama SS meninggoy, lu hilang marwahnya. Diam bisa nggak diem lo? Udah akuin aja bahwa lu adalah ratu pemeras ya, ratu pemeras gagal bersama Markus lu. No debat, no debat. Jijik tau nggak, jijik. Mendingan respect sama LC, sama rampok-rampok di jalan daripada sama sekutu lu. Jadi sekarang lu disuruh sama Markus lu untuk membersihkan nama dia ya? Nggak bisa, Bopeng, nggak bisa, nggak akan bersih ya, nggak akan bersih. Tapi yang akan bersih itu adalah orang yang selama ini aku duga dan aku seuzon sama orang itu ternyata bukan dia. Biadab ya, munafik. Batasan ya di agama gue, Peng ya, yang Islam nih, agama gue Islam. Kenapa Allah itu lebih memaafkan seorang pembunuh daripada orang munafik? Emang bener itu, nyata. Nauzubillah min zalik. Jauh guys. Untung aja di saat aku tuh shock, di saat aku itu kaget kok bisa gitu ya. Untung aja orang yang paham agama menenangkan hati aku, mengatakan, Kak, tidak semua orang seperti itu. Jangankan di kita, Kak, di Arab sana, di Mekah sana aja banyak orang-orang munafik. Jadi kakak jangan sampai pukul rata ya. Orang-orang yang ngerti agama begitu, nggak semuanya begitu, banyak oknum juga begitu. Akhirnya ya sudah, ya memang seperti itu. Tapi masalahnya gue kenal. Gitu, Bopeng. Karena masalahnya selama ini cuap-cuap mulut lu dan buzzer-buzzer lu itu memframing seolah-olah akulah dia yang Markus. Padahal aku tuh mendamaikan semua orang lillahi ta'ala. Karena apa? Gak suka aku lihat keributan. Kok ini ada orang yang harusnya mempunyai nurani dan adab yang lebih bagus untuk mendamaikan yang berseteru, malak. Silau guys, glowing muka aku, gak kasih Bopeng. Tapi ya mungkin ya ini udah kadarullah juga kalau aku ini dibawa-bawa terus dalam kericuhan skincare ini. Mungkin aku ini memang dipilih untuk setidaknya sedikit membela orang-orang yang tertindas dan terzolimi oleh si Bopeng ini ya. Kalau bayangkan ya, kalau aku nggak diseret dan nggak dibawa, nggak ada nih orang yang mulutnya kayak aku nih, nggak ada yang mirroring perbuatan si Bopeng Dajjal terus dihadapi sekutu-sekutunya. Duh, kebalik sendiri. Ya udahlah gitu, udah Jen, aku pulang dulu ya. Jadi sekarang guys, kalau misalnya si Bopeng ini berusaha keras gitu untuk mana buktinya, nggak perlu bukti. Orang nggak mungkin seberani itu berbicara di depan majelis hakim yang mulia kalau satu, tidak ada informasi yang valid dan diizinkan oleh orang yang bertemu sama si Bopeng ini tentang 200 M itu. Lalu kurang apa lagi bukti itu? Ada rekaman Starbucks 20 miliar. Mau bukti apa lagi? Pokoknya kalian nggak usah heran gitu kalau maling mau ngeles itu ya begitu. Pokoknya kalian tetap buka mata lah. Aku mau di framing apapun aku nggak peduli ya, aku tidak ada urusan. Yang penting kalian semua masyarakat paham, jangan mau dibawa namanya untuk sebuah kejahatan, apalagi ngeri pemerasannya nggak kira-kira in this economy. Terakhir ya sebelum aku sampai ke rumah, jadi Bopeng dan sekutu lu ya, aku tuh orang yang tidak takut dihujat di dunia maya, dituduh di framing dunia maya. Karena apa? Aku punya Allah. Nah, kalau aku punya Allah nggak kayak kalian ya. Allah maha tahu segalanya. Allah maha tahu apa yang ada di isi hatiku, apa yang ada di kepalaku ya. Allah maha tahu. Makanya Allah ngasih rezeki yang halal, membukakan rezeki yang halal buat aku untuk mencari rezeki yang halal ya. Karena apa? Aku nggak punya niat-niat busuk kayak lu, kayak sekutu lu. Tuh gitu, ngeri ya. Nah, jangan jual-jual agama lagi untuk kealiman dulu, itu untuk memanipulasi akidah, paham lu? Kenapa aku mengatakan terakhir benar-benar terakhir sekarang, kenapa aku mengatakan memanipulasi akidah ya? Segala Al-Quran dibawa-bawa, sumpah di atas Al-Quran bahwa kepentingan masyarakat. Mana sumpah lu itu ya? Mana buat kepentingan masyarakat yang mana? Udah, jangan bawa agama, please banget ya. Please banget Bopeng, lu mau
biadab aja sendiri, jangan bawa agama ya. Salah guys, Bang Faisal dibilang dulu jangan melacurkan profesi. Itu loh pertanyaan yang melacurkan profesi Anda sendiri. Pakai acara detektif, gelarnya di mana? Gak masuk akal. Pertanyaannya itu di luar Nurul semua gitu loh. Di luar pertanyaan yang menurut detektif itu pertanyaan bukan seorang sarjana. Nah terus mbok pikir iku jenenge Saskia goyang itik gotik dapat ijazah dari mana? Princess Syahrini siapa yang menetapkan dia jadi princess? Pertanyaan gendeng kabeh. Gak genah guys. Pokoknya kalian kok persidangan gak genah. Ternyata persidangan tidak sesuai dengan apa yang Dotif inginkan, gak bermutu. Dotif pikir berdebat soal produk, berdebat soal relabeling kan seru ya? Nah itu bukan relabeling, itu adalah begini. Wah seru. Loh, tidak bisa. Kenapa dikatakan relabeling? Karena itu begini. Wah seru. Tidak ada perdebatan. Lah kok sing diomong masalah 200 miliar gedabrus gitu loh. 250 jangan dikurangin deh. 250 kita. Udah di diskon gitu? Udah, enggak pernah di diskon. Berarti ngomongnya Ko Ivan kasih aja tuh 250 ke BPKN. Saat diskon. 50 kemana ini? Makanya itu 50 nya sama Ko Ivan jangan diambil. Jangan-jangan Ko Ivan brokernya ya, ha? Kan itu ngomongnya 250 kok. Kenapa kok bilangnya kecil Richard jadi 200? Jangan-jangan Ko Ivan ini brokernya. Pasti ngakak dia kalau ngeliatin. Ada aja, ampun manusia satu itu. Cacat. Apalagi ya? 250. 250 mintanya, bener. Sidangnya malah Betul. menjauhi topik utama. Hah? Sidangnya malah menjauhi topik utama. Betul, padahal kan itu kan pengennya kan membahas soal itu. Karena emang nggak bisa lagi guys. Jadi yang bisa dia menjatuhkan kredibilitas Doktif. Terus gak ngaruh, blas. Nanti kalau begitu ketok aja udah nyesel. Kalian semua akan menyesal nanti begitu ketok palu terbukti bersalah, udah jelas terbukti bersalah. Itu cuma tinggal tunggu waktu aja. Udah. Makanya si Richard tuh gak bingung dia. Itu 200 salah cat, 200 saya kecat. Oke, enggak pas dia udah sidang baru jadi 200. Enggak tuh jangan 250, memang dia 250. Enggak, pas udah sidang. Ya kenapa ngomongin 200? Mungkin Ko Ivan juga asal aja kan dia ngomong. Karena bilang lu tuh minta adoptif itu kok beresnya minta lu kembaliin aja gitu. Mungkin dia juga asal aja Udah ngomong. buat tawar dan 200 gitu kan. Ko Ivan nggak pernah nawar, ngapain dia nawar ya Ko Ivan ya? Kok orang kita langsung udah nggak usah ngomongin soal duit lah, kita mah ketawa-ketawa aja gitu. Gitu. Akhirnya kita cerita soal klub-klub yang lain karena ada tuh di klub yang lain tuh namanya selain Holy Wing ada tuh. Terus kita juga nanya yang di Edge itu kalau misalnya nyewa itu berapa harganya gitu. Akhirnya kita ngobrol di luar topiknya sebenarnya udah nggak bahas lagi. Lagian kalau misalnya handphonenya disita kenapa bisa foto? Kalau disita terus kenapa bisa foto? Karena enggak, setelah kita ngomongnya santai udah berarti kita tahu memang niatnya kita udah baik-baikan aja, nggak usah jadi nolongin Richard gitu loh. Karena Doti nggak mau gitu, ketemu Richard itu Doti nggak mau. Kalau ketemu Ivan, oke lah nggak apa-apa kalau diajakin ketemu Ivan. Kalau dia ketemu Richard Doti nggak mau. Nah Richard jadi penghubung. Nah begitu kita ngomongnya enak ya udah akhirnya kalau masalah. Pongpong kenapa tadi? Aduh, ke skip lagi. Apa? Dok, saya udah jawab. Nanti. Jawab lagi kak. Apa? Kak, jawab lagi kak. Tadi gara-gara apa ya? Pipi merah dia tuh gara-gara apa ya? Coba. Kan tadi kan dia umurnya Umur 38. Umur 38. Gara-garanya kan nggak tahu ya. Kak, di itu lagi kak. Takutnya dia ini apa namanya itu cavernosus. Jadi memang ada kan genetik yang bukan genetik, penyakit kulit yang merah itu loh. Duh kan lupa kan namanya. Yang kayak Bunda Maya Estianty. Itu tuh, Bunda Maya Estianty juga merah-merah tuh. Itu nggak bisa itu. Kayak autoimun di jatuhnya. Ada itu sampai lupa namanya, Doktif lupa namanya pas saking nggak pernah ada kasusnya di tempatnya Doktif lupa ada itu. Penyakit kulit Bunda Maya Estianty tuh merah dia. Pipinya juga. Mungkin itu nggak kalian dimaksud ya guys ya.
Sepertinya gitu. Kayak begitu. Itu nggak bisa sembuh sayang. Maaf ya. Tapi kalau di luar negeri, Jaga dulu. nggak, di luar negeri ada sunscreen yang bisa nutupin itu. Tapi di luar negeri, di Indonesia nggak masuk. Dok, kalau skincare pakai pagi kan plus sunscreen. Maksudnya siang sore sunscreen itu meski cuci muka dulu atau langsung sunscreen lagi aja? Kamu pakainya make up apa enggak? Kalau pakai make up yang SPF ya nggak perlu. Nggak perlu, tapi kalau misalnya langsung aja sunscreen. Kalau misalnya kamu punya cushion ya langsung aja tumpukin cushion. Nggak masalah, tapi kalau misalnya kayak Doktif ini, kamu pakai punya Doktif, nggak perlu cuci muka. Langsung aja tumpuk. Udah aja ya? Wudhu, tumpuk lagi aja nggak masalah. Tergantung tipe sunscreennya sih ya. Tergantung sih sayang, kalian pakai tipe sunscreen yang mana? Kalau Doktif, langsung aja. Sunscreen aku Doktif ya. Nggak ada masalah kalau punya Doktif mah. Air wudhu pakai lagi gitu. Habis sholat duha, sholat duhur, sholat asar pakai lagi gitu. Nggak usah dicuci. Dapat sunscreen ya. Nah ini, nah tadi juga ada. Jadi dia tuh kulitnya tuh gampang berjerawat. Pakai ini dia tambah jerawatan, ya. Kenapa? Karena di sini juga pencerahnya kuat. Jadi kalau di sini tuh lebih ke kulit yang kering sama yang flek. Ya, tapi kalau kulit kalian sensitif dan cenderung berjerawat, pakainya yang ini. Apalagi yang berminyak banget, pakainya yang ini. Karena ini bisa ngurangin produksi minyak. Nah, kalau kalian ini sekarang beli dua, ini bisa dikasih ke pasangannya, ke adiknya, ke kakaknya, ya kayak gitu. Oke. Alhamdulillah kenyang banget. Ini. Nanti saya belinya 2. Ini ada konten lucu deh, Gue Jonan. bingung kenapa berita ini naik terus gitu loh. Soalnya teman-teman jujur aja ya, ini berita kan ya bisa dibilang ada dengki Mau dok bundling. Banding apa? Serum gold pengen bundling sama apa kak? Banding apa sayang? Ini serum goldnya satuan aja udah dapet sunscreen ya guys. Ya itu udah dapat sunscreen sayang. Tuh 14. udah dapat sunscreen nih dua. Spray gak tuh? Kiss spray. Kiss Kiss spray spray sama kan retinol. buat setrikaan sayang. Tahu nggak? Kiss spray buat setrikaan ya sayang ya. Kak masuk gak chat saya? Ya Allah, Fong bener-bener. Udah kan tadi kan dibilangin. Itu mungkin kamu itu kayak keluhannya sama kayak Maya Estianti, Bunda Maya. Jadi dia memang pipinya itu lebih cenderung merah. Itu nggak ada obatnya sayang. Mohon maaf ya sayang ya. Itu memang tidak ada obatnya. Jadi yang dikembalikan ke basic skincare. Jadi paling menggunakan moisturizer dan sunscreen. Kalau di luar negeri itu ada. Memang dia khusus sunscreen yang digunakan untuk penyakit kulit seperti itu. Itu bukan, kalau ngomong penyakit kulit kayak gimana gitu ya. Itu kayak autoimun gitu loh. Doktif lupa namanya karena itu case-nya itu nggak pernah ada di klinika Doktif. Jadi lupa namanya. Ada itu. Ntar coba Doktif cari ya, ntar ya. Ada itu namanya. Retinol sunscreen acne kita belum ada bundlingnya. Ini kenapa sinyal Doktif jelek banget guys? Rosacea namanya katanya. Iya. Ih, nemuin kata itu kok ngele kuwi loh. Oh, rasa. Ya bener itu. Oh, susah banget. Makasih ya, ya Allah netizen itu. Hawa-hawi namanya. Oh, Hawa-Hawi, makasih ya Hawa-Hawi. Ya betul itu bener itu. Lupa orang case-nya nggak pernah ada, jarang. Iya rosacea namanya. Jadi memang ya, betul. Jadi memang dia sunscreen itu bagus banget di luar negeri. Ya. Doktif punya itu tapi udah expired. Dia merah tuh karena kepanasan aja. Kalau dingin enggak apa pakai produk bayi aja ya dok. Si Fong tadi. Ya, sunscreen yang tidak ada pencerahnya aja. Kalau Doktif sunscreen ada pencerahnya. Oh, jadi bukan bawaan. Bukan rosacea, bener. Rosacea itu lain, dia kayak penyakit gitu, dia merah kayak lain ya. Kalau itu hilang juga. Kalau dingin udah dong. Ada tuh sunscreennya tuh bagus banget. Doktif tuh beli, tapi maksudnya Doktif kok ada pasien kan itu mau kasih gitu kan. Terus kayak udah expired, udah lama banget. Itu bagus banget. Jadi kalau begitu dipakai itu merahnya langsung hilang guys, langsung menutupi merah tapi glowing gitu. Terus ada lagi satu produk ya, yang Doktif tuh seneng banget pengen niru. Ingredientnya tuh Doktif emang pengen niru. Kenapa guys? Ya Allah, kalian tahu nggak? 50 mg harganya 1.500.000 guys. Ngapik lah nih. 50 mg produk Eropa. 50 mg, ini kan 30 ya guys ya.
50 mg, SPF-nya 50, PA-nya plus. Begitu dipakai ke muka, Allahu Akbar, beningnya luar biasa. Harganya 1.500.000 guys. Doktif lagi meramu, ya Allah cek larange. Bahannya bahan Eropa semua, sampai detik ini belum bisa tembus seperti itu. Doktif bikin lagi tuh, lagi buat lagi tuh. Doktif mau buat lagi. Pokoknya Doktif pengen niru itu yang dari Eropa itu. Pengen banget. Lagi sekarang Doktif lagi formulasiin, belum bisa seperti itu. Belum bisa. Itu bagus banget. Bagus banget. Itu Doktif dapatnya pada saat seminar di luar guys. Seminar di luar dia ada boothnya ramai banget. Ternyata merek yang lumayan terkenal di Eropa. Doktif beli tuh beberapa. Terus lihat tuh ingredientnya. Ya kan tuh Doktif lagi belajar. Racek lah di Indonesia belum bisa yang bisa bikin kayak gitu. Itu bagus banget itu. Kenapa ya, kapan ya Indonesia bisa bikin kayak gitu ya? Sun. Susah, bahannya nggak ada. Bahannya